Baik, ini adalah hasil kerja Grace. Topik ini adalah tentang melestarikan alam sekitar. Topik ini agak sukar, tetapi Grace dapat melakukannya dengan baik. Baik, kita dengar hasil usaha Grace yang mana beliau mendapat markah penuh. Karena pemanasan global, polusi dan hutan yang berkurang, orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Sampah di lingkungan yang mempengaruhi udara, air, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Apabila kita menggunakan lingkungan sebagai limbah, maka sedikit demi sedikit alam yang ada di sekitar kita akan berubah menjadi tempat yang tidak akan kita pernah impikan untuk anak cucu kita nanti. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu membuat suatu terobosan atau inovasi baru untuk tetap tinggal selaras dengan alam. Seperti membeli produk yang tidak memerlukan banyak energi dan sumber daya untuk manufaktur. Mencari produk yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan mobil dengan menaiki sepeda ataupun berjalan kaki, dan juga dengan menaiki bus. Mematikan lampu yang tidak digunakan dan menggunakan lampu hemat. Seperti apa yang kita diajarkan di sekolah untuk mematikan lampu yang tidak digunakan ketika kita pergi untuk berehat. Mematikan keran air bila Anda mengikat gigi atau tidak ingin menggunakannya lagi. Gunakan tas kain untuk berbelanja, bukan kantong plastik. Mereka dapat digunakan berulang-ulang kali. Tas kain ini sangatlah berguna bagi para pembeli belah seperti FairPrice. FairPrice telah mengajukan sebuah skim yang menyarankan agar para pembeli mereka membawa tas kain mereka sendiri dengan memberikan potongan harga sebesar 10 sen dari total pembelanjaan mereka. Kemudian, logam kaleng dan plastik kontainer dapat digunakan untuk menyimpan barang. Dan donasikanlah pakaian lama Anda, mebel, dan juga mainan untuk amal, atau diberikan kepada tetangga, teman yang membutuhkan. Janganlah langsung dibuang ke tong sampah. Cara-cara yang mudah ini dapat menyelamatkan alam kita dari kemusnahan. Kita, sebagai manusia, pasti ingin dihargai oleh orang-orang di sekitar kita, serta mendapatkan penghidupan yang layak. Tumbuh-tumbuhan dan hewan juga berhak mendapat perilaku yang sama dari kita. Pernahkah Anda menonton film-film akhir dunia? Menurut pandangan saya, film ini sama sekali tidak menyentuh ataupun menyedihkan. Karena inilah hukuman yang diberikan kepada manusia karena mereka tidak tahu berterima kasih atas alam yang telah dititipkan dan diberikan kepada dari Tuhan. Tanah yang kita pijak ini seperti surga dunia. Nikmat yang tidak akan mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Saya mengerti, semakin berkembangnya teknologi, manusia memang bisa membuat segala sesuatunya. Mereka sudah menjadi lebih mandiri. Tetapi sepintar apapun manusia, tidak akan dapat bisa untuk menyaingi pintarnya Sang Pencipta yang merancangi dunia ini. Ambil saja contohnya seperti gaya gravitasi matahari yang menjaga planet-planet di sekitarnya agar tetap pada orbitnya. Berubah sedikit saja besar gravitasi matahari, planet-planet tersebut bisa saling bertabrakan. Atau ambil saja contoh yang lebih simpel. Sayap lalat yang dapat dikepakkan sebanyak 1000 kali dalam 1 detiknya. Sehebat apapun seorang ilmuwan, tidak akan yang bisa menggantikan keberadaan sayap lalat tanpa cacat sedikit pun. Yang terakhir, bumi ini merupakan satu-satunya tempat untuk kita dan anak cucu kita untuk bisa hidup. Kita juga pasti menginginkan generasi di bawah kita mempunyai tempat tinggal yang layak, di mana masih dapat menghirup udara segar di pagi hari dan juga menikmati sayur-sayuran dan buah-buahan yang diproduksi oleh alam setiap harinya. Coba saja bayangkan kalau semua itu hilang, atau paling tidak berkurang. Tentu kita tidak mau kalau keturunan kita merasakannya, kan? Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara sahaja, melainkan ini merupakan tanggung jawab setiap insan di bumi
dari balita sampai orang dewasa. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun, usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak dihuni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusunnya program pembangunan berkelanjutan yang sering disebuti sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Diharapkan melalui program ini, rakyat-rakyat dapat lebih tahu akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melestarikan lingkungan hidup. Jikalau pemerintah sudah dapat melakukan peranan mereka, tentulah itu merupakan keharusan bagi setiap insan-insan yang ada di dunia ini untuk melakukan tugasan mereka sendiri. Terima kasih.